Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa kecewa saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, saat doa yang kita panjatkan seolah tak kunjung terjawab, atau ketika usaha keras kita berakhir dengan kegagalan? Perasaan itu manusiawi. Tapi hari ini, mari kita sama-sama belajar tentang sebuah sikap mulia yang bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Sikap itu adalah ridho. Apa sih sebenarnya ridho itu? Dalam bahasa Indonesia, ridho sering diartikan sebagai menerima dengan lapang dada, tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekadar pasrah. Ridho adalah sebuah tingkatan iman di mana hati kita merasa tenang dan damai sepenuhnya atas segala ketentuan dan takdir Allah, baik itu berupa nikmat maupun musibah. Ini bukan berarti kita tidak boleh berusaha atau berikhtiar. Justru sebaliknya, kita tetap wajib berusaha semaksimal mungkin. Namun, setelah semua ikhtiar kita kerahkan, kita serahkan hasilnya dengan penuh keyakinan kepada Allah. Ridho adalah buah dari keyakinan bahwa Allah adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Coba kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam hidup kita menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, tapi Allah tidak memberikannya? Lalu beberapa waktu kemudian, kita baru sadar, alhamdulillah, untung saja dulu tidak terjadi. Ternyata di balik penolakan itu ada hikmah besar yang Allah siapkan. Mungkin jika keinginan kita terwujud saat itu, justru akan membawa keburukan bagi kita. Inilah bukti kasih sayang Allah yang tak terbatas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah pengingat yang luar biasa bagi kita. Pandangan kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata. Sementara Allah, Dia Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ilmunya meliputi segalanya. Jadi, ketika kita dihadapkan pada sebuah ketetapan yang terasa pahit, cobalah untuk tidak langsung berburuk sangka kepada Allah. Jangan biarkan lisan kita mengucapkan keluhan atau hati kita merasa dongkol. Sebaliknya, katakanlah dalam hati, "Ya Allah, aku ridho dengan ketetapan-Mu. Aku yakin ini adalah yang terbaik dari-Mu untukku." Ini memang tidak mudah, butuh latihan dan kesabaran yang luar biasa. Tapi percayalah, saat kita berhasil mencapai titik ridho itu, hati kita akan merasakan ketenangan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan materi apapun. Bayangkan, seorang anak kecil yang sedang demam, ia menangis dan meronta, tidak mau minum obat yang pahit. Ia hanya tahu obat itu tidak enak, tapi orang tuanya dengan penuh kasih sayang tetap memaksanya minum obat itu. Mengapa? Karena orang tuanya tahu, di balik rasa pahit itu ada kesembuhan untuk si anak. Begitulah perumpamaan kita dengan Allah. Terkadang Allah memberikan kita obat pahit berupa ujian dan cobaan, bukan karena Allah benci, tapi justru karena Allah sayang. Allah ingin menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, lalai, atau terlalu cinta dunia. Sikap ridho juga bukan berarti kita tidak boleh bersedih. Rasulullah SAW pun menangis saat putra beliau, Ibrahim, wafat. Beliau bersabda, "Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita." Ini menunjukkan bahwa kesedihan itu fitrah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kesedihan itu membuat kita semakin jauh dari Allah, atau justru semakin mendekat kepadanya? Orang yang ridho akan selalu melihat sisi baik dari setiap kejadian. Saat diberi nikmat,
ia bersyukur. Syukurnya bukan hanya di lisan, tapi juga dengan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Ia sadar bahwa nikmat ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Ia tidak menjadi sombong atau lupa diri. Saat diberi ujian, ia bersabar. Sabarnya bukan sekadar menahan diri, tapi ia yakin bahwa di balik ujian itu ada ampunan dosa, ada peningkatan derajat, dan ada hikmah yang indah. Bagi orang yang ridho, segala kondisi, baik maupun buruk, akan selalu mendatangkan kebaikan baginya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai keadaan orang mukmin yang menakjubkan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya." Subhanallah, betapa indahnya hidup jika kita bisa memiliki mentalitas seperti ini. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa melatih hati untuk selalu ridho? Pertama, perbanyaklah ilmu agama. Dengan belajar, kita akan semakin mengenal siapa Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Semakin kita kenal Allah, akan semakin besar rasa cinta dan keyakinan kita kepadanya. Kita akan yakin bahwa setiap keputusannya pasti dilandasi oleh hikmah dan kasih sayang. Kedua, perbanyaklah merenungi nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Seringkali kita terlalu fokus pada satu hal yang belum kita dapatkan, sampai kita lupa pada ribuan nikmat lain yang sudah ada di genggaman kita. Nikmat nafas, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat keluarga. Coba kita hitung. Niscaya kita takkan sanggup. Dengan menyadari betapa banyaknya nikmat Allah, hati kita akan lebih mudah untuk menerima satu atau dua hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketiga, berdoalah kepada Allah. Mintalah agar Allah menganugerahkan kita hati yang ridho, lisan yang senantiasa berzikir, dan jiwa yang tenang. Salah satu doa yang bisa kita amalkan adalah, "Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang beriman akan pertemuan denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu." Sahabat sekalian, ridho adalah kunci kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, tapi bersumber dari dalam hati. Orang kaya belum tentu bahagia jika hatinya selalu merasa kurang. Orang yang punya jabatan tinggi belum tentu tenang jika hatinya selalu khawatir kehilangan posisi. Tapi orang yang ridho, meskipun hidupnya mungkin sederhana, ia akan merasakan kelapangan dan kebahagiaan yang luar biasa karena hatinya terkoneksi langsung dengan Sang Maha Pemberi Kebahagiaan. Mari kita mulai dari sekarang. Setiap kali ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, tarik nafas dalam-dalam dan katakan, Qadarallahu wa masyafal. Allah telah mentakdirkannya, dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan. Aku ridho. Latih terus hati kita untuk menerima. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, kita akan merasakan manisnya iman dan indahnya hidup dalam keridoannya. Semoga Allah membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa ridho atas segala ketetapannya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan penyejuk hati bagi kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.